Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Antika, NPM 2006-184. Saya dari kelas Teknik Informatika E. Jadi di sini saya akan membuat program penghapus program tambah dan hapus menggunakan link list. Nah, teman-teman, jadi link list itu kurang lebih sama seperti array ya, cuma kalau untuk penggunaan array itu untuk nilainya itu, kalau array itu statis ya, tetap gitu. Kalau misalkan udah 100 ya udah 100. Tapi kalau misalkan untuk link list itu untuk nilainya itu dinamis. Jadi dinamis gitu. Terus untuk penambahan atau penghapusan datanya untuk di link list itu tidak terbatas. Tapi kalau untuk array itu untuk penghapusan dan penambahannya itu terbatas gitu. Dan kalau misalkan di array itu untuk penghapusannya itu tidak mungkin ya, random access juga. Terus kalau untuk di link list itu sequential access, dan untuk penghapusan data di link list itu caranya itu mudah gitu. Oke, langsung lanjut aja kita ke ininya ya, kita ke programnya. Di sini aku mau buat program tambah dan hapus link list menggunakan bahasa pemrograman C++. Ini aku akan menyamakan sama modul ya, modul ini menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini aku menggunakan aplikasi kode blok. Nah, bebas kalian mau pakai aplikasi apa aja. Di sini aku mau pakai kode blok. Bisa juga pakai Dev C++ juga bisa, terserah ya untuk aplikasinya. Nah, ini akan menyampaikan seperti ini ya. Ini menggunakan bahasa C++. Nah, oke, langsung kita buat aja. Buat masuk ke file, new, lalu buat project, console application, go. Nah, di sini udah kita pilih mau C atau C++, kita pilih C++, next, lalu buat nama atau judul untuk projectnya. Misalkan di sini tambah dan hapus. Oke, ini untuk penyimpanan foldernya ya, untuk penyimpanan filenya aku udah simpan di sini aja. Next, lalu finish. Nah, masuk ke search. Oke, di sini. Lanjut kita buat kode programnya. Langsung aja di sini kita tambah include std include untuk kamus, ini untuk kamus yang digunakan ya. std.h. Oke. Nah, user interface. Nah, di sini ada penggunaan struct node ya. Kalau untuk di bahasa Python itu penggunaan struct itu namanya beda. Namanya itu class kalau di bahasa Python. Tapi kalau untuk di bahasa C++ itu menggunakan struct, namanya struct ya. Kita hapus aja yang ini. Kita main struct node. Nah, di sini hapus aja. Masukkan char, kita buat variabel char, variabel nama dengan tipe data char atau karakter. Nama isi 20 untuk namanya integer, integer umur. Lalu tipe data float untuk variabel tinggi, node dikali neck. Oke, di sini enter aja. Nah, kita deklarasikan di sini node dikali awal underscore ptr sama dengan 0. Ini nilainya jadi 0 aja, udah dikasih nilai. Node posisi integer option sama dengan kita kasih nilainya 0 lalu titik koma. Nah, ini adalah bagian case 1 dimana void tambah nama ini itu void tambah underscore awal list ya. Untuk awal, ini untuk list yang awal kita buat dulu di sini
boleh ini tuh komentar ya. Jadi kalau untuk komentar itu nggak akan keeksekusi, nggak bakal kebaca sama programnya. Langsung aja bisa ya kita buat ini komentar dulu aja. Case biar nggak pusing gitu. Case 1. Oke, nah jadi warnanya itu lebih samar gitu ya kalau untuk penggunaan komentar. Untuk penggunaan komentar itu seperti ini. Untuk di bahasa C++ dengan tanda ini slash gini ya. Oke, void tambah, kita buat tambah awal list. Oke, enter. Oke, awal buka. Di sini kita buat node lagi, tambahkan node dikali baru, enter. Lalu kita buat variabel untuk barunya, mana baru itu sama dengan new node. Nah, jadi nanti itu akan diperbarui lagi. Lalu cout itu print ya, untuk menampilkan gitu. Masukkan, kalau untuk bahasa C++ itu cout untuk menampilkan, tapi kalau untuk bahasa C itu print. Perintah print, lalu chain. Ini bentar nggak kelihatan chain. Oke. Ini untuk kurungnya, lalu baru strip ini nama untuk pemanggilan function. Cout, masukkan umur, ini kurang lebih sama, jadi kita copy paste dulu aja. Oke, ini untuk umur. Kenapa ini keblok semua ya? Umur di sininya juga sama ya. Umur ya, benar ya, udah. Tampil ininya sama lah ya. Udah sama ya. Terus ini tinggi udah. Berarti lanjut untuk tinggi next. Ini baru buat lagi untuk nextnya ya. Next sama dengan 0, kita kasih nilai 0 lagi. Lalu kita buat pemilihan if awal gitu, underscore ini variabel ptl sama dengan 0, kelewat 0 nilainya. Lalu jika awal underscore ptr itu 0, oke, maka awal underscore ptl itu sama dengan baru, lalu awal underscore ptr sama dengan next sama dengan 0. Dan ya udah. Nah, di sini else maka ya, maka lalu kita buat tampilan ini untuk pemilihannya. Maka di sini baru next sama dengan awal underscore ptr lagi yang seperti tadi, lalu awal underscore ptr lagi sama dengan baru, koma. Oke, setelah itu ini sudah selesai untuk case 1-nya. Lalu kita buat case yang kedua. Di sini buat komentar lagi case 2. Oke, void menambah. Kalau tadi yang case 1 itu untuk tambah yang awal ya. Terus kalau yang sekarang yang case kedua itu menambah node di akhir. Ya, kita buat awal buka lagi, kita buat variabel node lagi, kita panggil node itu temp itu template ya, kayak template gitu, koma dikali temp 2. Oke. Nah, di sini kita itu akan membuat node baru di mana temp itu kita buat node baru ya, kita temp new node, buat new node lagi, enter. Oke. Lalu di sini kita print ya, cout
sih kita ya print lah ya kalau untuk di bahasa C. Masukkan untuk ini, untuk outputnya masukkan nama. Oke, lalu di sini koma cin oke, cin tem strip nama. Oke, terus kalau untuk yang ini kita kopas lagi ya, oke, kita buat dia. Nah, di sini umur, ini tinggi. Nah, ininya juga sama, kita panggil variabel umur. Terus ini kita panggil variabel tinggi. Oke. Setelah itu enter lagi ya. Kita panggil temp, next sama dengan kita kasih nilai 0. Nah, di sini kita bikin ini lagi, pemilihan lagi, awal underscore ptr sama dengan kasih nilai 0 aja. Nah, lalu kita buat kurawal baru, terus kita isi awal ptr sama dengan temp. Posisi, ini posisi awal underscore ptr, dimana awal ptr itu sama dengan temp dan posisi itu sama dengan awal ptr. Oke, selalu di sini enter, kita buat markanya, dan jika maka gitu enter, kalau buka kita buat tab 2 ya, tab 2 kita panggil tab 2 karena kita tadi udah bikin tab yang pertama. Sekarang kita buat yang kedua, awal underscore ptr. Nah, seperti ini. Oke, ini tuh untuk loopingnya ya. Kita panggil tab yang kedua, next. Ini untuk nanti tampilan ininya ya. Oke. Setelah itu kita kurung kurawal buka lagi, kita buka kurung kurawal lagi untuk tab 2. ini udah tertutup ya. Tab 2 kurawal buka lagi, kita panggil tab 2 di sini, yang dimana tab 2 ini sama dengan tab 2 kurang lebih, lalu kita next. Oke, nah di sini enter, di sini kita panggil tab 2, next sama dengan tab. Oke, nah ini untuk yang kelas 2 nya udah selesai. Lalu setelah itu kita buat teman-teman, jadi kita tuh akan membuat tampilan seperti di bawah ini. Mana ya, bentar. Nah, nanti kita akan buat tampilan seperti ini. Nanti kita tuh pilih misalkan untuk kan nanti akan muncul nih tampilan yang ini, yang 8 ini, lalu nanti itu kita dipilih misalkan mau ambil nomor 2 nih. Yang nomor 2 berarti yang ini, tambah akhir list. Nanti akan ditambah akhir listnya, misalkan masukkan nama Cahya, terus masukkan umurnya berapa, terus masukkan tinggi berarti 170. Ini berarti ini data-datanya. Setelah itu nanti akan muncul nama ini seperti ini. Akhir listnya itu nanti akan ada tulisan akhir list gitu. Nanti kita akan buat seperti ini ya. Oke, kita lanjut aja untuk buat kode programnya dulu. Kita buat tadi tuh bagian case berapa ya? Yang ini bukan ya? Oke, nah kita lanjut buat untuk display-nya, display list. Kita buat ininya, display list. Oke, ini untuk komentar ya, komentarnya buat void display underscore list. Oke, kita buat kurawal buka lagi, node
dikali temp kedua temp, kayak aku agak cepetin, awal underscore ptr cout l, kita buat untuk pemilihannya temp dengan kasih nilai 0 aja. Cout list. Nah ini untuk menunjukkan dimana listnya kosong. Kalau misalkan gak diisi berarti nanti listnya itu akan muncul kosong, dan berarti berhenti ya, nanti akan berhenti. Kita buat else, maka kita lagi buat loopingnya, sini looping well temp sama dengan kasih nilai 0. Oke, lalu kita buat lagi kurawal cout dimana, nah ini untuk tampilannya nanti, nama nanti tuh nilainya, data-datanya itu akan muncul di sini, nama kalau misalkan datanya itu nanti udah diisi, nanti itu akan muncul dengan panggilan ini ya, nama, umur, sama tinggi. Nama, ini panggil variabel nama. Nah nanti akan muncul di sini nilainya di tengah-tengah ini. Oke, udah. Ini karena sama, kita kopas aja. Ini umur. Oke, setelah itu di sini buat pemilihannya temp sama dengan posisi. Lalu setelah itu kita perintah ya. Kalau bahasa itu cout, kalau di bahasa gitu. Oke, kalau di bahasa ini bahasa C++ berarti cout 4. Oke, posisi node cout yang ada L berhenti ya, L berhenti, lalu temp sama dengan temp next. Oke, nah langsung di bagian ini ya, temp enter di sini kita buat cout akhir list. Oke, nah akhir list di sini berhentikan. Oke, nah setelah itu kita buat yang case 4 nya. Case yang keempat is ini kurang 1. Oke, kita buat void hapus underscore awal underscore node. Nah kita buat di sini node lagi ya, seperti tadi, temp sama dengan awal underscore ptr, awal underscore ptr sama dengan awal underscore ptr ini ya, underscore ptr next. Lalu di sini buat panggil delete, perintah delete untuk menghapus. Oke, next ini udah benernya awal ptr next. Oke. Nah kalau untuk delete nya, untuk perintah delete nya sedikit ya,
Lalu buat case yang ke 5, ini void hapus, untuk perintah hapus di akhir hapus akhir node. Kita buka kurawal lagi, dimana node dikali tel 1, dikali tel 2 ya. Lalu kita buat untuk if nya mana awal underscore ptr sama dengan istilah lainnya 0 aja, enter si out list kosong. Kalau list kosong nanti lanjut diberhentiin seperti ini. Lalu kita buat else nya, maka kita buat lagi kurawal buka yang di sini, enter buka kurawal buka, dimana tab 1 dan tab 1 sama dengan awal itu sama dengan ptr. Nah jika if tab 1 kurangi naik ke isinya 0, lalu kita buat lagi, kita panggil untuk perintah delete tab 1 awal underscore ptr sama dengan nilainya 0. Oke, nah di sini kita enter, maka enter lagi, maka while tab 1 next ya, lanjut sama dengan nilainya 0. Oke, setelah itu kita kurawal buka lagi, kita buat kurawal buka lagi, dimana tab 2 sama dengan tab 1 dan tab 1 itu sama dengan tab 1 next. Oke, nah di sini kita panggil perintah delete untuk tab 1, lalu tab 2, next sama dengan 0. Oke, setelah itu kita buat case yang ke-7. Dan buat case yang ke-7 void pindah untuk posisinya ya, untuk pindah posisi sebelumnya, untuk dipindahkan ke posisi sebelumnya. Nah buat kurawal buka lagi, if jika posisi itu index sama dengan 0 ya, lalu kita out, maka di print gitu. Jika mau dipindahkan maka di print kamu berada pada akhir list. Oke, pada akhir list gitu ya. Lalu kita berhentikan l. Oke, setelah itu kita buat pemilihan else, maka posisi itu sama dengan posisi next. Oke, kita ini untuk F7 ya, untuk F7. Lalu kita lanjut untuk case yang ke-8. Case 8 buat void pindah, kita pindahkan posisi yang berikutnya. Oke, kurawal buka, dimana if jika posisi sama dengan posisi awal underscore
ptr gitu, enter, maka di print si out nanti tuh akan ada pemberitahuan kamu berada pada awal list gitu, pada awal list. Oh iya, ini belum kasih tanda ini, makanya belum nyala tanda warna birunya ya. Oke, lalu berhenti oke. Kita enter, kita buat else lagi kan udah ada if lalu else, enter, kita buat ini lagi dimana node itu kita gantikan, kita buat previous gitu. Nah, kita deklarasikan untuk membuat pointernya ya. Untuk pointernya terus enter, kita buat variable kita panggil previous nya previous, node, sama dengan awal underscore, kita panggil ptr, lalu pakai looping while aku tuh susah tulis ini ya, gak apa-apa, kopas aja soalnya susah. Previous next sama dengan posisi. Lalu buat lagi untuk previous itu sama dengan previous next. Setelah itu di bagian sini kita buat panggil posisi previous ya, kita panggil ini. Ini sudah kita tutup ya, benar udah. Selanjutnya kita buat yang case ketiga. Lalu buat yang case ketiga itu void tambah underscore tengah underscore list. Lalu buat kurang buka node lagi, kita buat node yang baru, kita panggil node yang baru, bantu t untuk datanya, int sisip itu sisipkan gitu ya, if awal underscore ptr dengan 0. Lalu kita print si out akan sisipkan setelah dia akan disisipkan di mana gitu, disisipkan setelah data ke mau disisipkannya data ke berapa. Oke, kita tutup. Benar ya, udah. Enter, lalu di sini chain untuk fungsinya ya, chain posisi, panggil sisip untuk variabel yang kita panggilnya dengan awal sama dengan underscore ptr, lalu dimana baru gitu, baru sama dengan new underscore ptr underscore, nggak pakai underscore yang node. Lalu kita buat perulangan for dimana integer mana i sama dengan 1, i sama dengan 1 dan i itu posisi underscore sisip dikurangi 1, ini untuk aritmatikanya, i 1 dan ditambah i increment jadi tambah 1 gitu. Jalankan, kita pakai increment
Lalu buat lagi untuk ininya. Dan jika bantu, lalu bantu, jika bantu next sama dengan kita kasih nilai 0 besar nih. Bantu sama dengan bantu next else, lalu kita berhenti break. Bentar, else break, kita berhentikan. Nah di sini kita print lagi cout, masukkan nama, fungsinya kita panggil lagi. Ini untuk baru ya, nilai baru, nama, koma. Ya ini karena sama kita copy, karena sama kita kopas aja. C ke list, taruh Ctrl V. Untuk umur ini salah, umur tinggi. Nah di sini juga sama, panggil umur tinggi. Sudah ya. Lalu di sini kita panggil baru, next sama dengan bantu, next enter, bantu next sama dengan baru, di sini buat else nya, else, lalu kita buka kurang buka lagi cout, cout yang untuk menampilkan belum ada. Kalau misalkan belum ada data, nanti akan pemberitahuan ini. Lalu silahkan untuk mengisi data terlebih dahulu. Silahkan isi data dulu, tuh katanya. Oke, udah. Nah selanjutnya kita buat yang case 6. Case 6 itu void hapus underscore tengah. Untuk menghapus underscore tengah, tulis kalau buka integer banyak data, koma posisi, kita panggil posisi underscore hapus, kita buat lagi posisi. Ini kita buat variabel banyak data, posisi underscore hapus, lalu pos hapus. Lalu enter node, sebenarnya kita kalikan hapus koma bantu. Kita buat untuk pemilihannya mana awal underscore ptr sama dengan 0 untuk nilainya. Kita pilih lagi cout akan dihapus, itu pemberitahuannya pada data ke berapa misalkan ya. Di sini akan muncul pada data ke berapanya gitu.
Oke, selanjutnya ini ada cheat lagi untuk pemanggilan functionnya, fungsinya ya, bukan function tapi fungsinya. Untuk fungsi dari hapus variabel hapus, lalu banyak data sama dengan 1, banyak data sama dengan 1, lalu bantu sama dengan awal underscore ptr, lalu ini untuk looping bantu underscore bantu neck sama dengan kita buat lagi kita panggil bantu, dimana bantu itu sama dengan bantu kurangi lebih neck, lalu banyak data plus ditambah gitu ya, banyak data. Udah, dari sini kita buat ini lagi, posisi underscore hapus nanti dikurangi 1, lalu kita buat posisi underscore hapus lebih dari banyak data. Oke, lalu kita tutup ya. Ini salah deh, posisi di sini jangan ditutup dulu, jadi nanti di sini tutup. Oke, setelah itu kita buat lagi di sini kita print lagi gitu ya, cout di sini, cout dimana nanti itu akan muncul belum ada, kalau misalkan datanya itu belum ada, nanti akan muncul kalimat yang ini, masukkan data, untuk enter ya, untuk buat baris baru. Oke, udah. Nah, lalu di sini untuk else-nya, maka kita buat lagi bantu itu sama dengan awal underscore ptr pos hapus sama dengan 1. Ini loopingnya, pos hapus kurang dari posisi underscore hapus, posisi underscore hapus dikurangi 1. Tambah lagi, kurang lupa bantu lagi, bantu sama dengan neck pos hapus, mana hapus sama dengan bantu lagi neck bantu neck sama dengan hapus neck. Kita delete atau hapus ya, delete itu hapus sama dengan hapus. Lalu kita panggil lagi di sini, kita buat lagi else, kita buat else nya di sini sudah 2 di sini else out di sini ya, out enggak sih, kita print lagi data masih kosong. Kalau misalkan datanya masih kosong, nanti tuh akan muncul kalimat ini, tidak bisa hapus data, tidak bisa hapus data dari apa sih ini, dari tengah
data dari tengah. Jadi nggak bisa untuk menghapus data tuh dari tengah, jadi harus dari pinggir. Oh, buat integer main kurawal buka kita panggil awal underscore ptr sama dengan nu, kasih lagi aja do, enter. Buat lagi mana sistem CLS ya. Oh, ininya harus pakai ini tanda kutip. Enter, lalu kita panggil display sebenarnya display list, lalu print lagi cout berhenti. Oke. Lalu kita buat ininya ya, apa sih ini untuk menu pilihannya, untuk pemilihannya. Buat untuk menunya kita print cout untuk menampilkan menunya ya. Menu pilihan berhenti. Nah, di sini kita bisa ini aja ya, kopas aja biar cepet gitu. Cout untuk nomor 0 gitu, 0 keluar program. Kita gantiin jadi 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tambah lagi berarti 7, 8 sampai 8. Tambah awal list, tambah akhir list, tambah tengah list, hapus awal list, hapus awal, hapus akhir list, hapus tengah list, lalu pindah posisi pointer ke berikutnya, lalu pindah posisi ke sebelumnya, kopas aja ya. Sebelumnya oke. Udah. Lalu ini untuk terakhir di bawahnya ada cout option, itu option ya, atau pemilihan gitu. Oh, ini ketinggalan di sini bentar. Jadi di sini ada cout and no pilihan ya. Option ini untuk opsi, untuk pemilihan. Lalu di sini kita buat switch case-nya untuk pemilihannya. Switch option oke, enter. Buat case 1 untuk opsi 1 tambah underscore awal underscore list.
berhenti. Selanjutnya bikin case 2, pemilihan yang kedua, menambah underscore node di akhir break. Buat case 3, untuk pemilihan yang ketiga, enter tambah tengah underscore yes break berhenti. Case 4, hapus underscore awal node break. Lalu case 5, hapus underscore akhir node break. Case yang ke-6, hapus underscore tengah. Ini harus sama kayak yang tadi di atas ya, soalnya kalau misalkan beda itu nanti akan error kayak yang tadi bikin di atas yang case-nya. Please, nah nanti itu akan ada referensi gitu di di atasnya itu. And break. Case 7 pindah underscore. Nanti ini udah ada nih, pindah KNC, jadi langsung kita gak usah ngetik lagi. Lalu case yang ke-8 itu pindah, tadi kan sebelumnya, sekarang yang pindah posisi underscore berikutnya. Ini posisi yang berikutnya, lalu ke bawahnya pindah itu di bagian sini. While untuk option sama dengan 0. Oke, ini sudah selesai. Ini untuk opsi-opsinya itu harus, untuk ini case-nya harus bener ya sama kayak di atas, soalnya kan kalau misalkan beda gitu huruf P-nya aja, misalkan ini kan P-nya besar ya, pas tadi di atas bikin aku besar, terus kalau misalkan pas di case-nya itu hurufnya kecil, misalkan ya ini hurufnya kecil tapi tadi bikinnya di atas itu besar, nanti akan error gitu. Lanjut kita coba untuk run, ada yang error nggak ya? Oh, ini ada yang error di bagian sini, di nomor 8. Cek. Jadi ini add action nggak ada ininya. Ini nggak ada ini. Run lagi. Titik komanya lupa. Bagian 29. Expect primary before local primary access. Ini taruh ini di case yang pertama ya, cek dulu case yang pertama, case 2. Nah ini case yang pertama, cincin. Oke, awal PTR baru benar. Ini awal PTR. Oh ini nggak pakai ini ya, lupa ya. Terus yang ini, ini ada yang salah. Oh iya, ini kurang, bener. Kita coba run. Oke, compile and run. Ada yang salah ya. Oh ini kelebihan.
lagi. Yang 100 error exit primary exit before token yang ini tuh di bagian yang case yang ke-6 pas bagian ini yang if awal PTE Reno yang if posisi yang ini ya, if posisi kurang satu bener-bener. Oh yang ininya kurang ya, hapus data banyak data. Oke. Posisi hapus banyak data. Kalau kita coba udah coba run lagi. Satu nama Dini, umur 20, tinggi 153. Nah ini tampilan data-datanya ya, udah muncul. Ini ada nama Dini, terus umur 20, tinggi itu. Untuk yang pertama tadi apa? Untuk tambah awal list, kita coba tambah akhiran yang list, berarti nomor 2. Nama Nanda, umur 13 misal, tingginya 105. Nah ini yang kedua, ini untuk yang awal, ini untuk yang akhir. Lalu kita coba untuk menambahkan tengah list, apakah bisa atau enggak ya. Nah teman-teman, kalau misalkan kita untuk pemilihan yang tengah ya, gitu untuk menambahkan di sini, berarti itu tidak bisa, nanti akan tampil kalimat yang ini akan disisipkan setelah data ke, nanti kita mau menyisipkan masukkan setelah data yang mana. Ini kan data yang satu, yang data yang dua nanti akan muncul option atau pemilihan. Misalkan data yang ke-1 masukkan nama Rara misalkan ya, umurnya 21, tinggi, gak apa-apa lah, bebas lah ya. Nah ini sudah benar, ini kan data yang pertama yang ini. Nah ini data yang tadi yang baru kita masukkan setelah data yang ke-1, nanti kita akan masukkan ke data yang kedua. Nah munculnya di sini. Jadi kalau misalkan kita memasukkannya data yang setelah data yang kedua, nanti data yang ini tuh akan munculnya di sini, jadi enggak di sini, karena ini kan data yang setelah data yang ke-1. Tadi aku pilih optionnya yang ke-1, berarti munculnya di sini. Kalau misalkan aku pilih option setelah data yang kedua, berarti akan muncul di sini. Oke, kita coba lagi. Kan tadi kita udah tengah ya, berarti kita coba hapus data yang hapus awal list, enter. Nah ini list yang ke-1 udah kehapus ya. Kita coba hapus akhir list, berarti yang ini harus kehapus, yang Nanda ya, nomor 5, enter. Nah ini kehapus. Lalu coba kita tambahin dulu ya, kita tambahin lagi siapa aja lah gitu. Nah kita coba hapus tengah list, apakah bisa atau enggak. Nah akan dihapus data yang keberapa yang akan dihapus, misalkan data 2. Nah berarti yang Rara tadi udah kehapus. Terus pindah posisi pointer ke berikutnya yang ke-7, semua tingginya action. Oke. Lalu kalau misalkan kan udah ya. Oke, mungkin teman-teman sekian yang bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf ya karena Din masih belajar juga, jadi belum banyak bisa menjelaskan fungsi-fungsinya. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman dan menjadi motivasi juga buat teman-teman, penyemangat. Semoga teman-teman bisa lebih baik dari apa yang disampaikan, nanti bisa lebih diperdalami lagi.